Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Coretan Makna. Kali ini kita akan latihan soal kembali terkait kompetensi manajerial untuk persiapan P3K tahun ini. Buat teman-teman yang tahun ini akan mengikuti seleksi P3K 2024, bisa menonton video ini sampai tuntas. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang mau memaksimalkan persiapan seleksi P3K pada formasi penata layanan operasional, kemudian operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan sebagainya, kalian bisa lihat jabatan yang tersedia di sini. Kami menyediakan e-book beserta tryout yang sudah dilengkapi dengan pembahasannya. Di sini juga teman-teman akan dapatkan materi untuk setiap jabatan beserta tryout lengkap dengan pembahasan untuk setiap jabatannya. Silakan bagi yang berminat bisa menghubungi kontak yang ada di deskripsi video ini ya. Kemudian kita lanjut ke soal-soal yang pertama. Kali ini kita akan lanjut untuk latihan soal seleksi kompetensi manajerial persiapan seleksi P3K tahun 2024. Kita lanjut ke soal berikut ini ya. Husein melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Kebetulan hasil pekerjaannya tersebut dipengaruhi oleh rekan kerja Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menyerahkan semua tugas perbaikan pada Husein. B. Mempertimbangkan terlebih dahulu apakah saya juga melakukan kesalahan. C. Ikut bertanggung jawab dan bersama-sama memperbaikinya. Atau D. Semuanya murni kesalahan Husein. Silakan teman-teman, saya berikan waktu menjawab terlebih dahulu. Kita langsung ke pembahasan soalnya ya. Husein melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Kebetulan hasil pekerjaannya tersebut dipengaruhi oleh kerja Anda. Jadi di sini berarti dia satu kelompok ya, satu tim. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah A. Menyerahkan semua tugas perbaikan pada Husein? Ini tindakan yang kurang tepat ya. Kemudian untuk opsi B, mempertimbangkan terlebih dahulu apakah saya juga melakukan kesalahan. Nah ini bisa mungkin tapi belum terlalu tepat untuk memiliki opsi A ya. Karena dia baru mempertimbangkan apakah dia juga melakukan kesalahan. Padahal sudah disebutkan di soal bahwa hasil pekerjaannya Husein tadi itu dipengaruhi oleh hasil kerjanya. Jadi kesalahannya pun atau hasilnya pun itu adalah kesalahan bersama. Harusnya ditanggung secara bersama-sama juga. Kemudian yang C, ikut bertanggung jawab dan bersama-sama memperbaikinya. Nah ini tindakan yang paling tepat ya. Jadi di sini kita dituntut untuk berorientasi pada hasil sehingga apapun yang dilakukan, apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan yang saling berhubungan seperti ini, itu maka saling bertanggung jawab. Harusnya kita juga posisinya di sini harusnya bertanggung jawab, apalagi pekerjaan tadi ada kaitannya dengan hasil kerja kita. Maka bentuk orientasi pada hasil yang kita lakukan adalah ikut bertanggung jawab dan bersama-sama memperbaikinya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Opsi C ini yang bernilai 4 ya. Kemudian D, semuanya ini murni kesalahan Husein. Ini kurang tepat juga. Jadi kita cek untuk opsi lainnya. Untuk opsi B ini diberi poin 3, lumayan ya. Jadi dia mempertimbangkan dulu apakah dia juga melakukan kesalahan. Kemudian yang D ini opsi 2 dan A ini opsi 1. A ini tindakannya menyerahkan semua tugas perbaikan pada Husein. Ini kurang tepat sekali. Seperti itu ya. Kita lanjut ke soal berikut ini. Pada penyelenggaraan suatu acara dibentuklah kepanitiaan yang mana saya ditugasi sebagai salah satu panitia. Saat itu sedang membicarakan berbagai topik kegiatan yang akan mengisi acara. Sebagai salah satu anggota panitia saya, A. mengambil bagian ketika situasi memaksa. B. lebih baik diam dan mendengarkan saja. C. mengambil bagian dalam setiap topik pembicaraan. Atau D. mengambil bagian dalam topik pembicaraan yang sesuai bidang saya. Silakan teman-teman, saya berikan waktu menjawab terlebih dahulu ya.
Kita lanjut ke pembahasan soalnya. Pada penyelenggaraan suatu acara, dibentuklah kepanitiaan yang mana saya merupakan salah satu panitia. Saat itu sedang membicarakan berbagai topik kegiatan yang mengisi acara. Sebagai salah satu anggota panitia, saya akan A. Mengambil bagian ketika situasi memaksa. Nah, ini opsi yang kurang tepat ya. Dia mengambil bagian hanya karena kondisinya memaksa saja. Kemudian yang B, lebih baik diam dan mendengarkan saja. Ini juga tindakan yang pasif, tidak ada kontribusi atau tidak mengambil bagian apapun dalam topik pembicaraan. Kemudian yang C, mengambil bagian dalam setiap topik pembicaraan. Nah, ini bisa dilakukan juga ya. Kita cek untuk opsi berikutnya apakah pilihan opsinya lebih baik atau D, mengambil bagian dalam topik pembicaraan yang sesuai bidang saya. Nah, ini untuk jawaban yang dibutuhkan ya, sesuai dengan kondisi di atas, bahwa di sini teman-teman karena kita juga sebagai salah satu anggota panitia, maka dibutuhkan ikut semangat berpartisipasinya. Jadi ini yang dituntut dalam soal adalah ikut semangat berprestasi kita. Kalau dalam kondisi ini ikut semangat dalam berpartisipasi sebagai anggota panitia. Yang dibutuhkan di sini yaitu mengambil bagian dalam topik pembicaraan sesuai dengan bidang ya, supaya kita kompeten dan bisa mengaplikasikan apa yang telah dibicarakan karena sudah sesuai dengan passion atau sesuai dengan bidang. Kemudian yang C ini opsinya 3 ya. Dia juga bagus, namun akan lebih bagus kalau fokus pada bidang sendiri. Kemudian untuk opsi A ini bernilai 2 dan B ini bernilai 1. Kalau B ini memang pasif ya, tindakan-tindakan pasif seperti ini dihindari teman-teman untuk dipilih kalau ada dalam suatu kondisi rapat, kemudian dituntut untuk mengajukan saran, ide dan sebagainya. Itu kalian harus menunjukkan semangat berprestasi atau semangat untuk mengeluarkan ide-ide menarik dan berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Itu yang perlu ditunjukkan untuk menghadapi situasi-situasi soal seperti ini. Jadi dalam konteks soal ini maka jawaban yang paling tepat adalah opsi D ya, mengambil bagian dalam topik pembicaraan yang sesuai dengan bidang saya. Kita lanjut ke soal berikut ini. Suatu hari semua karyawan di kantor Anda diminta lembur hingga malam. Hal ini dikarenakan esok harinya akan ada audit dari kantor pusat yang mengharuskan semua karyawan menyelesaikan semua laporannya. Di sisi lain, Anda juga mempunyai pekerjaan sampingan yang biasa Anda kerjakan di malam hari sepulang kerja. Bagaimana Anda menyikapi kondisi seperti ini? A. Meminta izin untuk tidak mengikuti lembur. B. Menolak kerja lembur karena hal itu diinstruksikan mendadak. Atau C. Menerima lembur sambil mengerjakan pekerjaan sampingan. Atau D. Menerima lembur karena sudah menjadi tanggung jawab dan akan berpengaruh terhadap perusahaan. Silakan teman-teman, saya berikan waktu menjawab terlebih dahulu. Kita lanjut ke pembahasan soalnya ya. Suatu hari semua karyawan di kantor Anda itu diminta lembur hingga malam. Hal ini dikarenakan esok harinya akan ada audit dari kantor pusat yang mengharuskan semua karyawan menyelesaikan semua laporannya. Di sisi lain, Anda juga memiliki pekerjaan sampingan yang biasa dilakukan itu di malam hari sepulang kerja. Bagaimana Anda menyikapi kondisi seperti ini? Kita cek opsi masing-masing. Opsi A, meminta izin untuk tidak mengikuti lembur. Ini kurang tepat ya untuk opsi A karena di sini kondisinya itu akan ada audit ya. Jadi kondisi-kondisi seperti ini harus diikuti untuk mengerjakan laporan-laporan atau kekurangan-kekurangan berkas yang ada, maka hal-hal ini diperlukan. Nah, untuk opsi A ini kurang tepat ya,
karena dia meminta izin untuk tidak lembur. Padahal kondisi lembur seperti ini harusnya diikuti dan dilakukan, apalagi di sini disebutkan bahwa akan ada audit. Jadi proses ini tidak terjadi secara terus-menerus dan harus dilakukan karena harus ada dokumen-dokumen yang harus dikumpulkan, harus ada kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi sebelum dilakukan proses audit ini. Maka ini tindakannya kurang tepat. B. Menolak kerja lembur karena hal itu diinstruksikan mendadak. Ini juga kurang tepat. Menerima lembur sambil mengerjakan pekerjaan sampingan. Ini juga kurang tepat karena dengan mengerjakan pekerjaan sampingan dan mengerjakan pekerjaan kantor itu akan membagi konsentrasi ya. Jadinya tidak fokus, hasilnya juga tidak maksimal. Kemudian opsi D. Menerima lembur karena sudah menjadi tanggung jawab dan akan berpengaruh terhadap perusahaan. Nah, ini jawaban yang paling tepat. Jadi di sini teman-teman sebagai pegawai, sebagai karyawan memang kondisi-kondisi seperti ini harus diikuti ya. Apalagi memang kondisinya di sini itu harus dilakukan karena besoknya itu sudah dijelaskan bahwa akan ada audit dari kantor pusat. Makanya semua laporan, semua kekurangannya harus diselesaikan hari itu juga sehingga harus dilakukan lembur. Maka untuk kebaikan bersama, untuk kebutuhan perusahaan atau unit kerja maka harus dilakukan lembur. Ini opsi yang paling tepat, opsi D. Dan yang opsi C ini bernilai 3. Kemudian yang A ini bernilai 2 dan opsi B bernilai 1.